Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Kelas 3A, 3B, dan 3C. Nah, kita hari ini mempelajari tentang tema 3G, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6. Sudah siap belum belajarnya anak? Oke, kalau siap, kamu duduk, kemudian siapkan buku, siapkan alat tulis, dan siap untuk belajar. Oke, siap. Nah, apa saja yang kita bicarakan? Coba kalian amati tayangan-tayangan yang Bapak sampaikan. Ya, siap? Nah, kita di tema 3G ini, pelajaran 4, kita mengamati gambar keragaman anggota keluarga di rumah. Ya, kamu lihat di halaman 17 bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Coba kamu amati itu gambar-gambarnya, macam-macam makanan yang ada di daerah. Misalnya gudeg, rendang, soto Betawi, kemudian soto Banjar, ya, kemudian ada sei, kemudian mie Aceh, empek-empek, ada ayam betutu, rujak cingur, bubur tinutuan, kemudian karedok, dan juga ada papeda. Nah, tentunya semua makanan tadi rasanya berbeda-beda. Nah, karena berasal dari beberapa daerah. Ya. Nah, tentunya semua makanan itu ya merupakan apa? Makanan tradisional yang memiliki cita rasa yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Nah, tentu kita makanan-makanan yang kita punya itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melestarikannya. Ya, dengan belajar, membuat, kemudian menikmati makanan itu merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikannya. Nah, selain makanan, juga ada pakaian adat, tari-tarian, kemudian ada musik. Ya, nah itu merupakan juga kekayaan bangsa Indonesia. Tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Ya, kita paling banyak untuk adat istiadatnya, tari-tariannya, musiknya, dan juga makanan tradisional. Ya. Oke, nah di bukumu juga kita belajar menentukan kalimat utama dalam teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, teks berupa bacaan tentang perkembangan teks teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Ya, nah setiap paragraf itu mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Ya, nah di bukumu di halaman 19 itu ada bacaan tentang pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Coba apa makanan tradisional di Yogyakarta? Oke, pintar. Yaitu apa, Nak? Oh iya, gudeg. Nah, gudeg merupakan makanan tradisional dari Yogyakarta. Ya. Nah, makanan tradisional di bukumu itu yang berasal dari Jogja merupakan apa? Makanan yang banyak mengandung santan. Ya, tentunya kalau makanan yang mengandung santan itu kurang awet, ya. Makanya dengan cara tradisional tetapi nanti dikemas dalam bentuk modern, yaitu dengan apa? Dengan teknologi pangan. Nah, di situ ada bacaan. Ya, nah bacaan itu perlu kalian lihat satu-satu, baca dalam hati dengan seksama,
itu terdiri dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kalian cari kalimat utamanya di dalamnya. Nah, misalnya, ya, paragraf pertama itu banyak makanan tradisional dari Yogyakarta mengandung santan. Ya, kita kenal bahwa kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi pokok pikiran atau gagasan utama. Sedangkan yang lain sebagai pendukung atau kalimat pendukung. Nah, ini Bapak beri contoh, ya. Kemudian kalian cari. Biasanya kalimat utama itu bisa berada di depan atau belakang. Ya. Setiap paragraf. Ya, kalian tahu kan paragraf? Oke. Ya, nah kalian nanti bisa mencari ya kalimat utama dalam paragraf 1, 2, 3, 4 pada bacaan pengalengan makanan tradisional di Yogyakarta. Seperti itu, Nak, ya. Oke. Nah, itu ya, bahwa kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Nah, di bukumu juga yang perlu kerjakan di halaman 21, ayo bacalah teks tentang teknologi produksi pangan dan jawablah pertanyaannya yang ada di buku. Ya, itu di halaman 21. Ya, kalau kalian perhatikan pasti bisa menjelaskan ya tentang teknologi pangan. Oke? Kita lanjutkan. Iya. Nah, di sini juga kita mencari tentang selain gagasan pokok di setiap paragraf, yaitu di perkembangan teknologi produksi pangan halaman 22, ya, juga kita nanti mencari arti kata. Jadi di dalam kalimat itu ada kata-kata, kumpulan kata, kemudian kita cari beberapa arti kata, ya. Nah, carinya nanti kalian bisa dilihat di sini, ya, KBBI, Kemendikbud, kemudian ada di kamus besar, ya, tentang teknologi. Ya, kalian tulis saja teknologi, misalnya pangan. Nah, ini Bapak beri contoh yaitu pangan itu artinya makanan, ya, seperti itu. Nama lain dari makanan disebut pangan. Nah, pangan itu berarti makanan yang makanan yang kita makan, yang kita konsumsi setiap hari. Itu namanya pangan, ya, supaya kita bisa hidup. Ini dikatakan sebagai makanan pokok. Ya, pangan sebagai makanan pokok dan juga sebagai kebutuhan pokok. Seperti itu makanan. Oke. Nah, kita juga dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan, yaitu berupa bacaan dan gambar. Nah, di sini ada proses pembuatan tahu. Ya, coba kalian buka halaman 22, ya. Nah, di situ pengolahan kedelai. Nah, itu ada bacaan dan juga ada urutan gambar, misalnya kedelai kemudian direndam. Nah, berapa waktunya merendam, ya. Kemudian digiling, ya. Setelah digiling kemudian dimasak. Nah, kemudian dicetak, ya. Kemudian dikemas, ya. Seperti itu. Nah, itu kalian lihat di halaman 22 dan 23 berdasarkan teks bacaan dan juga gambar-gambar. Nah, kemudian kita juga nanti mencari kata dan arti katanya. Nah, nanti bantuannya bisa kalian lihat di KBBI, ya. Iya, secara online bisa masukkan kata-katanya, kemudian dicari. Oke, bisa. Sip. Nah, ayo kita lanjutkan kembali, ya. Oke. Di bukumu, di halaman 24 itu, kita juga belajar tentang manfaat keberagaman di rumah. Bukan hanya di rumah saja, ya, bisa di sekolah, ya, bisa juga di masyarakat. Nah, semuanya itu kita bisa belajar tentang memahami perbedaan sifat, kemampuan dan keterampilan. Kita tahu bahwa
kita memiliki sifat ya dan kebiasaan. Nah, setiap sifat dan kebiasaan dan kemampuan dan keterampilan itu berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat ya. Nah, di dalam keluarga, nah coba lihat di dalam keluarga kita, anggota keluarga mendapat pengetahuan dan memahami sifat setiap anggota. Nah, itu contohnya manfaat keberagaman di rumah ya. Coba kita lihat gambar. Anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Anggota keluarga dapat mengembangkan sifat menghargai, sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Ya. Jadi perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk rukun bekerja sama, tetapi menjadi menjadi kekuatan. Menjadi pekerjaan dalam keluarga itu menyenangkan, mudah dikerjakan, ya, mempererat hubungan antar keluarga seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, di bukumu juga kita belajar menentukan satuan baku untuk volume benda. Itu di halaman 25. Nah, kita mengenal bahwa volume pada suatu benda yang memiliki ya di dalam ini memiliki volume. Setiap benda itu memiliki volume atau ruang ya, ruang. Nah, misalnya kecap ya. Kecap di sini contohnya kecap. Nah, satu kecap besar ini ya, ini bisa ya dimasukkan dari 3 kecap kecil. Misalnya Bapak jelaskan di sini 750 mililiter. Nah, itu satuannya mililiter ya. Nah, berarti isinya misalnya 750 mili, berarti setiap botol kecil itu 250 mililiter seperti itu ya, untuk menjadi kecap besar ini penuh. Nah, pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa volume botol besar itu sama dengan 3 botol kecil ya, seperti itu. Nah, volume sebuah benda merupakan beberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Ya, pada pengukuran volume, botol kecap, botol kecil merupakan satuan tidak baku. Ya, nah nanti satuan bakunya yang Bapak sebutkan tadi dengan menggunakan mililiter atau liter ya, Nak ya. Nanti kita belajar di situ. Di bukumu juga ada situ, ada satuan seperti susu itu, ada kotaknya tertulis 1000 ml, ada yang 500 ml ya. Nah, itu satuan baku, tapi yang kita bahas di sini yaitu satuan tidak baku ya, yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Ya, misalnya gelas ya, kemudian juga ada sendok. Nah, itu juga satuan tidak baku. Nah, tetapi ketika di situ ada ukurannya, ya, ada nomor-nomornya, ya, itu baru namanya satuan baku. Nah, kalau tidak baku itu tidak ada nomor-nomornya atau satuannya, ya, seperti itu. Oke. Nah, contoh satuan tidak baku. Nah, lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Contoh satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Kalau di bukumu ini dicontohkan dengan misalnya ember, kemudian juga gelas dan teko. Nah, kita juga peralatan mandi ya, sering kita temukan di kamar mandi. Coba kita lihat ember. Nah, ember ini bisa penuh ketika diisi berapa gayung, kita hitung. Iya, betul. Ada 8 gayung. Satuan volume yang digunakan adalah gayung. Ya, ini satuan
tak baku. Kemudian di sini panci ini ada berapa ini? Iya, ada 10 satuan volume yang digunakan adalah gelas. Ini tidak baku, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ayo kerjakan latihan soal yang ada di bukumu halaman 26, ya. Di buku halaman 26 itu kalian membuat kalimat teknologi pangan, kemudian kedelai, zat gizi, ya. Kemudian memberi tanda centang pada benda yang memiliki volume paling besar. Kemudian yang ketiga mengurutkan benda dari benda. Jadi ada 3 soal, yaitu membuat kalimat, memberi tanda centang, mengurutkan benda dari benda berisi air paling sedikit. Itu ada 3 soal, ya. Oke. Nah, kemudian di pelajaran 6 ini kita juga belajar tentang mencari gagasan pokok, ya, seperti yang tadi di pelajaran 5. Tetapi yang kita pelajari tentang teknologi pangan, yaitu industri pengolahan susu, ya. Kita dapat menyusun, ya, di halaman 27, ya, kita dapat menyusun gagasan pokok atau ide pokok dari teks. Kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Nah, maka kita perlu membaca dengan seksama, kemudian kita mencari gagasan pokok yang seperti tadi. Ya, bisa di awal kalimat atau akhir kalimat. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Ya, misalnya cara membuat keju, ini pokok pikirannya. Di paragraf berapa? Saya udah kasih contoh nih 3, ya. Kemudian kalian cari pasteurisasi, pengertiannya apa. Ini di paragraf berapa, ya. Kemudian contoh produk olahan susu, pembuatan yogurt, ini di paragraf 4. Nah, kalian cari yang belum ditemukan, ya. Bisa pasti. Ya. Selain yang harus kita kerjakan di halaman 27, kita juga setelah menentukan kalimat utama dan pokok pikiran dari teks, ya, yang berjudul teknologi pangan di halaman 27, kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Ya, misalnya paragraf 1, pemanfaatan teknologi pangan dari produk olahan susu. Penjelasannya, susu merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama atau mudah basi, ya. Nah, kalian cari lanjutannya. Kemudian pengertian pasteurisasi. Ya, pasteurisasi itu mengurangi munculnya bakteri. Ya, bakteri. Betul sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa menentukan volume benda dengan satuan tak baku, ya. Nah, benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Volumenya adalah besaran, ya, besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Ya, jadi volume itu adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Kalau satuannya misalnya mililiter, liter, galon. Nah, bisa juga yang lainnya, ya. Kita belajar tentang ini, mililiter dan liter. Oke. Oke, lanjutnya. Nah, misalnya kita lihat di situ, ya. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, bahwa di sini menunjukkan suatu benda dimasukkan ke dalam benda lain. Nah, tentunya volume ini, ya, hanya mencukupi berapa bagian? Iya, ini tuh, ya. Satu lagi. Oke, jadi penuhnya berapa, nak? Penuhnya, iya, betul sekali. Jadi penuhnya itu 3 kali dari, iya, kon ini bisa menutupi tube ini, ya, 3 bagian, ya, 1/3, ya. Jadi bisa untuk memenuhi bagian ini perlu 3 kon ini masuk ke dalam tabung ini. Itu ya maksudnya, ya. Nah, itu namanya volume, ya, besaran ruang yang dapat ditempati suatu benda, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, nak, ya. Oke. Nah,
Perhatikan contoh pengukuran volume benda dengan satuan tak baku. Kalian tadi udah Bapak sebutkan tadi ya. Nah, di sini juga ada ember. Embernya terdiri berapa? Iya, betul sekali. Ini tidak baku ya, Nak ya. Itu ada 8 gayung. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Volume teko ada berapa cangkir? Volume bak ada berapa ember? Seperti itu. Kalian tulis nanti ya. Nah, di bukumu juga ada beberapa tugas ya. Nanti yang perlu dikerjakan. Ya, misalnya di halaman 30 itu juga ada benda gelas, kamu bisa mencoba berapa sendok. Ya, itu mau kita belajar tentang mengisi air menggunakan benda-benda tersebut. Lalu catatlah hasil pada tabel berikut ini, ya. Nah, misalnya di sini, ya. Kalian tulis ada gelas, ada cangkir, ada mangkok yang ada di rumahmu. Tentunya berbeda, iya besarnya, bisa besar, bisa kecil. Nah, kalian catat berapa sendok gelas, isinya berapa sendok cangkir, berapa sendok mangkuk, berapa gelas, seperti itu. Kalian mencoba dengan bantuan orang tua. Seperti kemudian diisi di halaman 30 ya, Nak ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, menyikapi keragaman di rumah, Bapak jelaskan tadi Bapak, setiap orang yang ada di rumah itu memiliki sifat dan ciri-ciri yang beragam, yang berbeda. Nah, untuk menyikapinya keberagaman di rumah diperlukan sikap tenggang rasa. Apa sih tenggang rasa itu? Iya, betul sekali. Menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Seperti itu. Ya. Mengejek itu boleh nggak? Oh, nggak boleh. Itu namanya iya, itu tidak menghargai dan menghormati. Ya. Menjelek-jelekkan juga sama. Tidak menghargai dan menghormati. Nah, itu bukan tenggang rasa namanya. Ya. Oke. Nah, di sini kamu lihat bahwa sikap tenggang rasa di kehidupan rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik, dan anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan, pertengkaran. Ya, Nak ya. Dengan saling tenggang rasa, menghormati dan menghargai, seperti itu. Oke, nah di bukumu di halaman 32 itu juga ada tugas lagi ya, yaitu tentang ayo berlatih melengkapi teks, memperkirakan volume, kemudian ada juga perbedaan. Di situ ada Nina dan Adi, ya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan sifat keduanya, ya. Bagaimana cara yang dapat Nina dan Adi lakukan untuk menghargai perbedaan kegemarannya. Oke, Nak ya. Pinter ya. Oke, nah akhirnya kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Semoga kalian bisa belajar ya dengan baik dan tekun ya, supaya betul hasilnya baik ya. Kalian kerjakan dengan tekun dan sesama. Demikian anak-anak, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanyakan ke wali kelas ya, boleh tanya kepada mama dan papa. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas di rumah ya, selalu menjaga kesehatan ya. Selamat berjumpa anak-anak, sampai bertemu kembali dalam pembelajaran esok pagi. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.